Oh, beliau Bapak Kiai-Kiai dari Banyumas 6 ya Pak ya, 6 orang rawuh di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kerawan beliau ini menambah persaudaraan kita, aktivitas kita. Beliau inilah yang memberikan dukungan kepada kita ketika kita pengajian di Banyumas di demo oleh saudara kita. Rencana memang mau membubarkan, itu sudah sejak malamnya. Membubarkan, sudah dirapatkan di Kapolres dan sebagainya. Tapi karena dakwah itu perintah Allah, apapun yang menghadang dalam dakwah, jalan terus. Ya, jalan terus. Intan surullah yansurkum. Kita hanya tawakal Allah. Apapun yang terjadi, wong kita dakwah menyebarkan Al-Quran dan dikatakan oleh Allah, bahkan Al-Quran ini dakwah yang paling baik yang kita ambil ini. Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman-Nya, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang paling baik? Dakwahnya, seruannya, panggilannya. Selain orang yang menyeru umat manusia itu ilallah, untuk tunduk patuh kepada Allah. Wa amila sholihan, dan mengajak orang untuk beramal soleh. Dan mengajak orang menyatakan diri wa qala innani minal muslimin. Kami itu orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Itu kata Allah, wa man ahsanu, siapa yang lebih baik. Maka orang yang paling baik adalah orang yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah, untuk mengajak manusia beramal soleh, untuk menjadi orang Islam yang baik, berserah diri pada Allah. Maka kemarin saya mengisi pengajian di Wonogiri, mengkaji. Alhamdulillah ini saya katakan Bupati Wonogiri ya, dan Pemdanya itu cerdas beliau. Menanggapi perintah Presiden Republik Indonesia untuk reformasi apa? Mental. Karena beliau sudah merasakan, mengerti mental bangsa kita ini diambang kehancuran. Ya, nah mayoritas penduduknya beragama Islam kok serba darurat kemaksiatan. Darurat korupsi susah diberantas. Darurat narkoba susah diberantas. Bahkan di penjara pun masih bisa transaksi jual beli narkoba. Darurat pelacuran susah diberantas. Itu semua perbuatan-perbuatan setan di tengah-tengah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Apa tidak malu kita? Akhir-akhir ini darurat tambahan lagi, darurat kekerasan terhadap anak. Ya, di Bali ada seorang anak baru kelas 2 SD atau kelas berapa itu? Kelas 2 SD. Dibunuh dengan mengerikan. Wah, disebar luas mencari berita-berita kemana-mana. Nggak ada, ternyata dikubur di kandang ayam. Luar biasa kan? Nah, kok bisa terjadi begitu? Ini semua menunjukkan jauhnya dari aturan Islam, jauhnya dari moral, jauhnya dari akhlakul karimah. Itu berarti menunjukkan dari jauhnya agama. Walaupun mayoritas beragama Islam, tapi pengamalannya jauh dari aturan Islam. Maka kita harus prihatin. Di tengah-tengah yang begini kita dakwahkan, giat. Tapi ada sekelompok manusia yang malah melarang, mencegah. Mendemo, pengajian harus bubar. Tidak bisa pengajian kok dibubarkan. Mestinya bubarkan itu di tempat kafe-kafe gelap, tempat pelacuran-pelacuran, tempat night club. Lah itu jelas-jelas tempat kemaksiatan di situ. Itu malah dibiarkan saja. Buat pengajian, mengkaji Al-Quran yang dikatakan oleh Rasulullah,
Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang dikatakan oleh Allah panggilan yang paling baik, yang dikatakan oleh Rasulullah orang yang paling baik itu yang belajar dan mengajar Al-Qur'an, malah ini yang dioprak-oprak. Bagaimana bisa baik negeri ini? Ya, bagaimana bisa baik? Maka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ya toh, mempunyai program rusaknya moral bangsa ini mentalnya, akhirnya meminta terkesan revolusi mental. Ya, nah, tentu kita tanya, untuk revolusi mental itu dengan cara apa? Susah kan? Maka Pemda Wonogiri cerdas, beliau nanggap untuk memperbaiki mental bangsa ini tidak mungkin tanpa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya beliau mencanangkan Wonogiri mengkaji. Dari pengajian sak Kabupaten Wonogiri dilindungi karena Pemdanya menekankan Wonogiri mengkaji. Karena tidak ada bisa memperbaiki umat ini kecuali dengan Al-Quran. La yuslihu akhir hadhihi ummah illa ma aslaha awalaha. Umat akhir zaman ini tidak menjadi baik kecuali apa yang telah memperbaiki umat yang dahulu. Umat yang dahulu menjadi baik karena Al-Quran. Sampai Allah mengingatkan wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Gitu? Itu jelas. Ingatlah ketika kamu dahulu masa jahiliyah kamu selalu berperang. Berperang-perang terus. Di Madinah ada dua suku besar yang namanya suku Aus dan suku Khazraj. Tidak ada hari tidak berperang. Dan dua suku itu sama-sama kuat. Ngeperang itu menjadi keberanian, kebiasaan mereka. Tapi dengan nikmat Islam, Allah nurunkan Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad, dua suku yang selalu berperang itu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa'allafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati mereka, dipadukan dengan Islam, akhirnya menjadilah yang tadinya selalu bermusuhan itu menjadi bersaudara dengan Islam. Maka kalau Quran disebarluaskan itu menyebar kedamaian. Dan ini tugas dakwah, lembaga MTA, lembaga dakwah. Dakwah yang dilakukan oleh MTA seperti pesan Allah kepada nabinya. Allah SWT berpesan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun dalam dakwah ini. Jadi Nabi berdakwah menyebarkan Al-Quran tidak minta upah apapun. Nah yang diharapkan apa? Mawaddatan fil qurba. Punya rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Itu yang dikehendaki. Maka orang yang tidak suka Quran dikaji, Quran disebarkan, berarti orang itu tidak suka adanya kasih sayang. Inginnya bermusuhan saja. Padahal Nabi kita mengatakan, ya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Ala atulukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbabtum. Kamu tidak masuk surga sehingga kamu beriman. Kamu tidak akan menjadi orang yang beriman kalau tidak tumbuh rasa kasih sayang di antara kamu. Jadi cirinya orang beriman itu kasih sayang, bukan kebencian, kedendaman, ya, kekejaman, kekasaran, bukan. Ya. Nabi kita juga mengatakan Allah rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu kasih sayang, lemah lembut, cinta kepada kasih sayang, cinta kepada kelemah lembutan. Nah, maka
Orang Islam yang dibina, dicelup dengan Al-Quran mempunyai sifat kasih sayang. Jangankan kepada sesama manusia, pada binatang pun diajarkan kita berkasih sayang. Bukankah diajarkan dari Rasulullah kalau kita menyembelih hewan supaya ditajamkan pesonya, supaya cepat matinya, tidak tersiksa. Ya kok mau nyembelih sapi ya, pesonya kurang tajam. Baru dapat 1/4 diasah dulu pesonya. Terus dari tambah separuh angin lagi asah dulu. Itu binatang yang disembelih kan tersiksa. Maka begitu tajam, sir sekali putus gulungnya, nah cepat meninggal. Itu kasih sayang. Maka aneh kalau ada orang Islam malah kepingin pengajian Al-Quran itu jangan ada. Quran itu tidak perlu dikaji, dibaca saja biar mendapat pahala. Kalau kamu membaca Al-Quran tapi anti dengan ajaran Quran, pahala dari mana yang didapat? Ya, maksudnya membaca itu Al-Quran diturunkan itu lihat dabaru ayatihi waliyatadzakar ulul albab. Quran yang diturunkan oleh Allah penuh berkah itu supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Dengan mempelajari tiap-tiap ayatnya itu orang berakal sehat mendapat pelajaran. Maka Quran diturunkan itu hudal linnas, hudalil muttaqin, petunjuk bagi manusia. Kalau kita hanya membaca tidak tahu maksudnya, petunjuk apa yang dapat diambil dari situ? Nah, maka itu pelajari. Membaca penting, memahami lebih penting. Maka orang Islam ya tentu berusaha bisa membaca dan bisa memahami. Dan untuk memahami ini tidak mungkin tanpa mengkaji. Kita lanjutkan kata Nabi tadi, kamu tidak bisa berkasih sayang. Tidak bisa menjadi beriman kalau tidak berkasih sayang. Maukah saya tunjukkan sesuatu hal apabila kamu lakukan, muncul kasih sayang itu. Afsu salam bainakum. Tebarkan salam, jaga keselamatan. Ulang kali saya terangkan di akad pagi ini, tebarkan salam itu artinya bukan sekedar kalau ketemu assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, dah selesai, tidak. Assalamualaikum itu maksudnya menjaga keselamatan. Mudah-mudahan kamu selamat berarti jangan sampai kamu tidak selamat dari ucapanku, jangan tidak selamat dari perbuatanku. Yang diberi salam pun jawab sama. Maka kalau kamu tahu tidak selamat, kami berusaha untuk menuntun kepada keselamatan. La Al-Quran ini penuntun ke jalan keselamatan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdi ila siratal mustaqim. Quran itu membawa manusia dari kesesatan kepada keselamatan. Maka dibukanya pengajian-pengajian di mana-mana oleh Masjid Asy'an itu usaha menyelamatkan manusia. Usaha, karena terus terang banyak umat Islam termasuk saya pada waktu itu. Cara beragama itu hanya taklid. Taklid. Mengikut buta tanpa dasar kebenaran apa yang diwarisi dari mana? Dari nenek moyangnya, dari bapak-bapaknya. Dan itu sudah disitir oleh Allah. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Kalau dikatakan mari kita ikuti apa yang diturunkan Allah maksudnya Al-Quran dan mengikuti Rasul maksudnya sunnah. Jawabnya apa? Tidak cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami dahulu mengerjakan. Ya, kalau bapak-bapaknya dulu ya di bulan Sya'ban ini nanti puasa tanggal 15. Yang disebut apa? Nisfu Sya'ban. Separuh. Ya, pas tanggal bulan itu puasa. Ternyata setelah kita kaji tidak ada kebenarannya hanya puasa tanggal 15 itu. Nabi kita Muhammad SAW banyak puasa itu di bulan-bulan selain bulan Sya'ban tidak ada yang lebih banyak.
Jadi Nabi itu puasa yang paling banyak itu pada bulan Sya'ban, tetapi tidak sampai 1 bulan penuh. Yang puasa 1 bulan penuh hanya bulan Ramadan. Bulan berikutnya yang paling banyak beliau puasa di bulan Sya'ban. Bulan Muharram juga ada puasa. Tanggal berapa? Ya? 10? Nah ya, 9, 10 Muharram. Nah kita kalau puasa tanggal 1 Muharram, terus kungkum di sungai. Tanggal 1 terus ngedusi keris gitu. Nah itu yang didapat dari nenek-nenek moyangnya dulu seperti itu. Kalau diajak kembali pada Quran dan Sunnah, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Nah, maka kita sebarkan Al-Quran. Hari ngaji. Nah, saya ucapkan ya salut dengan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri itu untuk menanggapi reformasi mental atau revolusi mental ini harus kembali pada Quran dan Sunnah. Bupati Wonogiri kemarin menjambut, ya, di Indonesia itu sudah banyak para ahli, ahli apapun ada ahli. Terus saya tambah ahli judi ya ada. Ahli korupsi ya ada, itu tambahan saya. Kalau dia mengatakan banyak ahli-ahli ini, ahli, semua ada ahli. Tapi tidak cukup memperbaiki negara ini hanya dengan akalnya para ahli. Yang belum ada adalah ahli Quran dan Sunnah, dikatakan Pak Bupati begitu. Ya, yang ahli Quran dan Sunnah tidak ada. Ya, maka untuk memperbaiki dunia ini tidak ada. Ya, kata Imam Malik tadi, umat ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali apa yang menjadikan baik umat dahulu. Umat dahulu jahiliyah rusak, ya, akhlaknya rusak, ya, diperbaiki dengan Al-Quran. Maka umat ini kalau sudah kondisinya semacam ini juga tidak mungkin baik tanpa diperbaiki dengan Al-Quran. Tapi untuk memperbaiki, mengajak manusia cinta kepada Al-Quran, kendalanya juga tidak ringan, hambatannya berat. Tapi Allah berjanji, ya, kalau kamu betul-betul menolong agama Allah, Allah menolong kamu dan menguatkan pendirianmu, meneguhkan pendirianmu. Wa yusabbit aqdamakum. Allah pasti akan menolong dan menguatkan pendirian. Memang yang barang hak dan batil itu selalu berlawanan. Kalau yang hak tidak dimunculkan, yang batil akan mewarnai. Tapi kalau yang hak dimunculkan itu menjadi sunatullah. Ketetapan Allah, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau yang hak muncul, yang batil pasti sirna. Karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa yang batil itu akan hilang. Fa'amazzabatu fayadhabu jufa'ah. Mama yang faunas fayam kusufil ardi. Yang batil itu akhirnya akan hilang tanpa bekas. Yang hak sekalipun awalnya tertutup dengan kebatilan sehingga yang hak tidak tampak, itu yang dicari oleh manusia. Maka nanti kalau yang hak muncul, batil sirna. Oleh sebab itu kita mengkaji yang hak itu mana. Setelah kita paham, kita tahu yang hak kita munculkan. Kita amalkan dalam kehidupan, walaupun harus menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Tapi memang sunnatullahnya, syaratnya untuk memberantas kebatilan harus dimunculkan yang hak. Kalau yang hak tidak muncul, yang batil tidak mungkin hilang, malah akan mewarnai yang batil. Maka harus ada keberanian. Nah inilah, sehingga dengan demikian, apa itu peristiwa di Banyumas, demo dan sebagainya itu ya satu pelajaran. Alhamdulillah ada 6 kiai dari Banyumas yang hadir di sini. Ya. Padahal di demo beliau-beliau malah tidak takut. Ya, di demo malah datang ke sini. Dan tadi wawancara nanti insya Allah kami beri waktu untuk memberikan sedikit tausiah kepada kita semua. Nanti didengar dari Banyumas sana. Mungkin beliau-beliau nanti pulang udah dicegat di demo nanti.
loh ini bae malah neng MTA lagi gitu. Tapi saya yakin beliau orang alim dan sudah sudah tahu resiko dalam perjuangan. Dan Allah selalu menyertai kita semua. Ya.